Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar, bertemu lagi dengan saya di Tadarus Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan berbagai nikmat lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, di video ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sejarah yang ada kaitannya dengan Islam masa awal, khususnya Arab sebelum Islam, yang kita kenal disebut dengan masa jahiliyah. Nah, jahiliyah ini sebenarnya meskipun secara harfiah artinya bodoh, tapi yang dimaksud di sini bukan bodoh dalam pengertian tidak mengetahui, kurang pandai terhadap pengetahuan sesuatu, karena orang-orang Arab justru dikenal orang-orang yang pintar, menguasai perdagangan, mereka kuat hafalannya dan lain sebagainya. Nah, ada satu tokoh yang dijuluki bapaknya orang jahiliyah, yaitu Abu Jahal. Nah, tokoh inilah yang merupakan penentang utama terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu disebutnya Abu Jahal, yang paling pertama jahil. Jadi sekali lagi, jahil bukan bodoh, ya, tetapi adalah orang yang lalai, yang enggan menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Abu Jahal ini adalah orang yang paling enggan menerima. Tapi Abu Jahal itu kan gelar atau julukan. Siapa sih nama aslinya? Nah, nama aslinya sebenarnya adalah Amr bin Hisham bin Mughirah. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang kurang begitu familiar dengan nama aslinya, ya, karena kalau kita belajar di sejarah cukup disebut Abu Jahal, ya, bapaknya orang jahil, ya. Padahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham bin Mughirah. Nah, sekali lagi, Amr bin Hisham bin Mughirah. Nah, dia adalah orang yang pintar, yang menguasai dan lain sebagainya, sehingga dia berada di elit, berada di kalangan orang-orang yang di pucuk pimpinan. Nah, Abu Jahal ini setidaknya punya dua kekuasaan, baik secara politik maupun secara ekonomi. Secara politik, Abu Jahal adalah orang yang berada di level pimpinan. Dia merupakan elit politik. Dialah orang yang terpandang, pimpinan dari kaum kafir Quraisy, sehingga suaranya atau perintah-perintahnya itu didengarkan oleh kaumnya, yaitu kaum kafir Quraisy tadi atau kaum musyrikun. Ya, karena dia seorang pemimpin, jadi dia punya kekuasaan politik. Tapi dia juga pada saat yang sama punya kekuasaan ekonomi, karena Abu Jahal juga termasuk orang yang berada, orang yang kaya. Jadi dengan kekuatan politik dan ekonomi, atau bahasa yang lainnya, punya akumulasi modal politik dan ekonomi, Abu Jahal memang disegani oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Di samping itu memang kemampuan dia berbicara, berretorika juga cukup bagus, sehingga dari segi itu Abu Jahal punya kemampuan yang lengkap. Ya, tidak heranlah kalau dia kemudian dipuja atau ditaati oleh para pengikutnya, oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Tapi sayang, nah ini yang paling utama kenapa dia disebut Abu Jahal, karena dia menolak untuk mendapatkan hidayah, menolak untuk diajak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, bantahan Abu Jahal ini juga merupakan bantahan yang sifatnya berasal dari kesombongan diri, berasal dari kenyataan bahwa dia merasa punya kekuatan ekonomi, kekuatan politik, sehingga dia ketika diminta untuk beribadah kepada Allah atau ikut melaksanakan ajaran tauhid sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia merasa tidak mau. Kenapa? Dia berpikirnya pakai logika. Jadi misalnya begini,
dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad itu, yaitu tauhid, monoteisme, bahwa tiada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan lain yang pantas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunyi kalimatnya adalah la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan manapun illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tauhid itu manusia dalam pandangan Islam, dalam pandangan Allah berarti sama derajatnya. Manusia baik pembesar maupun rakyat jelata sama-sama punya peluang untuk beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama semuanya di hadapan Allah. Ya, karena semuanya hanya menyembah kepada Allah. Itu. Nah, dalam logikanya Abu Jahal, kalau dia ikut ajaran tauhid, berarti dia sama saja dengan yang lain. Karena di bawah tauhid, semua orang sama. Mau pemimpin, mau rakyat, semuanya sama. Apalagi nanti dengan ayat yang lain, ya, yang tidak ada perbedaan gitu ya. Yang membedakan manusia adalah takwanya kepada Allah. Nah itu makin membuat Abu Jahal merasa, wah ini kalau dia ngikutin agama Islam atau dakwahnya Nabi, ya dia menjadi orang biasa. Nah itu berarti argumentasi atau logika yang disampaikan oleh Abu Jahal itu berangkat dari kesombongan diri. Berangkat dari bahwa dia merasa sebagai orang yang disegani, yang dipuja oleh rakyatnya, maka menjadi hilang dong kalau dengan dia kemudian berpindah kepada Islam. Ya tentu sebenarnya tidak seperti itu. Itu logika manusiawi atau logika Abu Jahal saja yang seperti itu. Karena itulah dia kemudian menentang Nabi mati-matian ya. Maka dialah orang yang paling kencang penentangannya terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita tanyakan sekarang misalnya, ada nggak sih Abu Jahal modern, Abu Jahal yang hidup di masa modern? Kalau melihat kriterianya bahwa Abu Jahal tadi itu punya kekuasaan ekonomi, punya kekuasaan politik, sama saja mau ekonomi politik, mau politik atau ekonomi, sehingga membuatnya dia berada di posisi yang dipuja oleh masyarakat, ya, didewa-dewakan bahkan mungkin ya, sehingga dia tidak mau kemudian menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka bisa jadi di zaman sekarang pun ada banyak orang-orang yang punya karakter seperti itu. Karena punya kekuatan ekonomi dan politik yang luar biasa, di tangannya ada akumulasi politik dan ekonomi, sehingga dia punya kekuasaan yang luar biasa, maka dia menjadi enggan, atau mereka menjadi enggan untuk beribadah kepada Allah. Saya kira zaman sekarang pun banyak yang berhak atau yang layak, gitu ya, bukan berhak, tapi yang layak dijuluki Abu Jahal modern. Punya kekuatan ekonomi politik yang kuat, tapi kemudian tidak punya kekuatan spiritual yang memadai. Ya mudah-mudahan saja kita semua terhindar atau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang enggan untuk menerima hidayah, yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan orang Abu Jahal modern. Demikian teman-teman pembelajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.